yang terdapat dalam Markus 15. Kita ulangi, Yohanes 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Dan kalau sudah dapat, saya undang untuk kita berdiri, kita membaca bersama-sama. Yohanes 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Sudah dapat? Ada amin? Mari kita membaca bersama-sama. Pokok anggur yang benar, mulai. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa yang setiap ranting aku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dipotongnya, supaya ia telah banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Amin. Silakan duduk. Ada amin? Amin. Maaf sedikit terganggu suara saya karena kemarin saudara-saudaraku banyak pelayanan, dikatakan banyak untuk doa pentahiran, pelepasan. Dan sebab itu saudara-saudaraku, firman Tuhan katakan, aku adalah pokok anggur yang benar. Ada amin? Di dalam pribadi kita, di dalam kehidupan kita, sama seperti dikatakan sebagai ibarat pohon. Ketika sudah selaku pohon itu kita tanam, tentu ketika dia di tanah yang subur, tentu dia berakar dan ketika itu juga dia berbuah. Ada amin? Dan oleh sebab itu sudah selaku, ketika ranting-rantingnya sudah kering, apa yang kita lakukan? Pasti dipotong atau dibuang atau dibakar. Ada amin? Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, pada pagi ini firman Tuhan hadir tengah kehidupan kita. Judul khotbah pada pagi ini, bertumbuh di dalam Tuhan. Ada amin? Amin. Yohanes 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Dan oleh sebab itu kalau kita lihat baik ayat yang ke-5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia bertumbuh, berbuah, supaya apa? Kita akan datangkan berkat. Ada amin? Amin. Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, bagaimana kehidupan kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau orang malas beribadah, malas untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, bagaimana kita bisa berbuah? Bagaimana iman kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan? Ada amin? Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, di sini firman Tuhan katakan, bagaimana kita hidup di dalam Kristus supaya hidup kita berbuah. Bagaimana kita hidup bersama dengan Tuhan supaya kita berbuah? Yaitu apa? Yaitu kita tinggal di dalam Kristus. Ada amin? Amin. Kita tekun di dalam Tuhan. Datang beribadah, datang berdoa, terutama juga rajin untuk berdoa puasa. Dan ketika kita sudah selalu melakukan perintah Tuhan, dan ketika itu pun kita rajin untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka di sanalah kita akan mendapatkan kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Apa saja yang orang minta kepada Tuhan, pasti dia akan berikan. Ada amin? Amin. Minta apa saja, minta kekuatan, kesehatan,
Nah kalau orang bapak muda tuh kemarin sudah diberkati dan kendala anak yang sakit. Makanya kalau tadi malam itu orang berdoa, ada amin. Tuhan berikan saya dan suami saya dan istri anak-anak supaya kita ini ada kuat dan sehat. Supaya ketika pada besok hari kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan ada kuat dan sehat. Ada amin. Bersama dengan Bapak Onel, istri, anak-anak tetap terus diberkati Tuhan. Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, firman Tuhan katakan, mintalah apa saja yang Tuhan minta kepada Tuhan, pasti Dia akan berikan. Ada amin. Loh, kalau orangnya nak minta, bagaimana Tuhan akan memberikan? Dengan cara apa? Cara untuk kita berdoa. Tuhan datang berserah kepada Tuhan. Tuhan datang naikkan pujian penyembahan di hadirat Tuhan. Supaya kita sama-sama merasakan begitu besar kasih Tuhan di dalam terang kehidupan. Ada amin. Amin. Firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku, ayat yang kelima, akulah pohon anggur yang benar, dan torong ini adalah ranting-ranting, torong ini adalah DP cabang. Ada amin. Pohon itu adalah pribadi Tuhan Yesus, dan pribadi Tuhan Yesus ini adalah firman Tuhan. Ada amin. Firman ini torong renungkan siang dan malam, menjadi kekuatan, menjadi rema di dalam terang kehidupan. Dan pada pagi ini juga bersama dengan Bapak Riko, bersama dengan kru yang bertugas, selamat hari Minggu. Dan kita tetap terus bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Ada amin. Amin. Bapak Riko, saudara-saudaraku, contoh dia dikatakan pelaut. Dia adalah kapten. Bagaimana ketika dia membawa kapal ini bersama dengan kru yang ada, tentu lewat dari berdoa, lewat dari dia percaya kepada Tuhan. Maka dalam segala sesuatu apapun, pekerjaan dia di sana tetap terus diberkati oleh Tuhan. Dan orang yang ada pada pagi ini semuanya diberkati oleh Tuhan, sebab orang ini adalah pokok anggur yang benar. Ketika orang hidup benar di hadapan Tuhan, maka tidak ada satupun Tuhan tidak pernah biarkan, Tuhan tidak pernah tinggalkan di dalam terang kehidupan. Ada amin. Amin. Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, yang kedua, bagaimana kita sebagai orang Kristen iman kita bertumbuh, yaitu tinggal di dalam Tuhan supaya hidup kita terus diberkati oleh Tuhan. Ada amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Orang semua rindu untuk diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, kalau rupa saya penginjil, di dalam pelayanan saya, saudara-saudaraku, melayani orang-orang sakit. Tentu saudara-saudaraku, ada kalanya ketika selesai pelayanan dikatakan terima kasih banyak Ibu. Dan saya katakan puji Tuhan karena sudah dipulihkan. Ada amin. Amin. Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, firman Tuhan katakan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka pemulihan itu akan terjadi. Ketika kita minta kepada Tuhan apa saja yang Tuhan minta, pasti Tuhan Yesus akan berikan. Ada amin. Ada amin. Bapak muda, itu Alkitab jangan asik lagi itu nih. Pegang. Karena Alkitab itu adalah pribadi Yesus. Ada amin. Ketika Alkitab ini orang tinggal di hati kita, Alkitab ini kita masukkan dalam hati kita, pikiran kita, maka apa saja yang Tuhan minta kepada Tuhan pasti akan berhasil. Ada amin. Percaya, sebentar anak itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin dia dari ini Tuhan untuk mengetuk pintu hati Bapak. Ada amin. Masih mabuk, nyanda, masih barokok, nyanda lagi. Puji Tuhan. Tapi rajin beribadah tuh atau kurang. Mungkin ini Tuhan bilang, Tuhan mau uji lewat dari Bapak dulu dan Ibu. Ada amin. Apalagi Bapak telah membawa seorang istri dari Muslim ke Kristen, iya kan? Tentu orang membutuhkan pokok anggur yang benar. Ada amin. Sebab dia adalah ranting-ranting dari kehidupan Bapak. Bapak itu adalah pribadi Yesus sebagai tubuh Allah, sebagai Bapak, sebagai kepala rumah tangga. Ada amin. Ketika bagaimana Bapak untuk sebagai suami untuk dikatakan membawa istri ini kepada Tuhan. Tentu orang arahkan dia dengan firman. Ada amin. Supaya dia mengerti dan memahami bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang dahsyat dan luar biasa. Ada amin.
Sama seperti Bapak Ona luar biasa. Kemarin kita berjalan bersama-sama di dalam pelayanan saudaraku. Kami tetap terus diberkati oleh Tuhan. Ada amin. Kemarin saudaraku di daerah mana kecelakaan? Dan saya lihat ketika mereka belum celaka, mereka ada status dan mereka itu ada lagi, dorang bilang ada siaran langsung, baru juga dorang ada foto-foto bersama. Nah, kalau orang di dalam mobil ini, walaupun dia sopir ini dia dikatakan bawa mobil itu laju sama dengan Pak Ona, sama dengan pesawat itu cepat sekali. Tetapi saudara-saudaraku, kalau orang ada di belakang, katakan Tuhan lindungilah orang semua. Ada amin. Tibakan orang semua atau kita supaya orang boleh sampai di tempat tujuan dengan penuh selamat. Nah, kalau orang sudah di atas mobil, kalau orang lagi juga so asik santai, apalagi kurang dengan HP, apalagi kurang dengan FB, apalagi kurang dengan apalagi saja yang orang lakukan, orang tidak tahu maut sudah di depan kita, ya kan? Ketika maut sudah di depan kita, bagaimanakah cara untuk orang menyelamatkan diri kita? Berteriak minta tolong kepada Tuhan. Ada amin. Pasti Tuhan akan melindungi. Dan itu pun kalau maut sudah di depan, orang mau bikin apa lagi? Ya kan? Iya tuh. Kalau orang sudah dikatakan sudah waktunya Tuhan untuk orang mau pulang atau orang mau mati, dengan cara apa saja yang Tuhan berikan pada orang, ada duduk-duduk semeninggal, ya kan? Ada tidur juga semeninggal. Dan kemarin mereka memang siksa, ya kan? Ada lain tertulis dengan mobil dan akhirnya dikatakan ya seperti itulah. Maka saudara-saudaraku, di dalam segala sesuatu apapun, sebelum orang berjalan, orang minta kepada Tuhan. Ada amin. Minta Tuhan, Engkau adalah pokok anggur yang benar. Orang semua ini adalah anak-anakmu. Orang ini adalah ranting-rantingmu. Orang ini adalah cabang. Ketika saudara-saudaraku orang minta dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan, maka tadinya ranting-ranting yang tidak berguna ini akan menjadi berguna. Ada amin. Ranting-ranting awalnya tidak berbuah akan berbuah. Ada amin. Berbuah dengan kebenaran firman Tuhan. Biar orang sepanjang perjalanan orang menyanyi. Sebenarnya Pak Onal, mana itu lagu rohani? Kadang waktu ini kesaksian ya, pada bulan Desember orang lagu sampai Januari sampai bulan apa itu kurang itu lagu apa Pak Onal? Lagu-lagu Natal. Tapi biarlah Pak Onal sudah ada lagu lain, soalnya tidak ada ibu. Tapi bersyukurlah. Ada amin. Tetap orang memuji nama Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, orang tetap terus bersama dengan Tuhan. Ada amin. Mari kita membaca bersama-sama ayat yang ke-6. Yohanes 15 ayat yang ke-6 mulai. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar di ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ada haleluya. Haleluya. Bagaimana keturunan kehidupan ini? Dikatakan rupa kemarin itu cilaka bersyukurlah kalau tidak terbakar tuh. Begini orang terbakar sama-sama dengan itu mobil itu. Dan oleh sebab itu saudaraku, tetap kita ada pengharapan kepada Tuhan. Ada amin. Harapan kita tidak putus-putus kepada Tuhan, yaitu orang tetap setia, orang tetap terus beribadah, orang tetap terus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebab firman ini ya dan amin. Ada amin. Orang manusia bisa berubah, hari ini berubah, besok berubah, tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah dari dulu dan sampai hari ini. Sebab firman ini yang dapat memberikan orang kekuatan, merubah hidup kita yang dulunya masih dikatakan berjudi, dulunya orang tidak tinggal bersama dengan Tuhan, dulunya kita jauh dengan Tuhan. Ketika sekarang orang sudah bersama dengan Tuhan, maka kita tetap terus bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan orang semua. Ada amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, kita bertumbuh dan berakar dan berbuah. Ketika orang beriman ini sudah satu dengan roh Tuhan,
Ketika tantangan, ujian, cobaan apapun silih berganti dalam terang kehidupan, iman kita tidak gampang digoyahkan oleh iblis. Ada amin? Iblis tidak gampang menjatuhkan kata orang semua kalau kita tinggal bersama dengan Tuhan. Tuhan bilang kalau semacam rupa ini cabang-cabang kong tidak berguna, semua potong kong mau bakar. Mau bagaimana turun ke kehidupan? Ya tidak mungkin turun ini kong semua potong kong mau dibakar tuh. Tentu turun ke iman. Ada amin? Turun ke iman ini atau kita ke iman ini, turun bakar dengan kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Supaya ketika kita bakar dengan firman Tuhan, maka iman kita semakin kuat, bukan semakin turun, semakin naik bersama Yesus. Ada amin? Amin. Supaya kita semua menjadi berkat, berkat kekuatan, kesehatan, nafas hidup sampai hari ini. Kalau orang masih boleh ada, orang masih boleh datang untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebab firman itu ada pribadi dan sendiri. Ada amin? Amin. Ayat yang ketujuh, ya baik, mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu tetap Tuhan. Ada amin? Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sungguh luar biasa firman ini. Ada amin? Jika kamu tinggal di dalam Tuhan, maka firman itu bertumbuh dan berakar dan berbuah. Ketika datangnya tantangan masalah pergumulan, orang semakin kuat dengan Tuhan. Ada amin? Biarlah orang mau bilang tabuk, kalau tabuk bunuh panganan atau kita lempar ngada di batu, orang mau lempar di batu atau malas dengkapas mau. Tentu saudara-saudara, kalau orang bilang orang mau bunuh batu orang, ya kalau sudah waktunya Tuhan orang sesiap. Ada amin? Kalau itu pun orang bilang mau lempar dengan batu orang, Tuhan bilang balas dan kapas. Tapi di hari ini orang Kristen banyak. Kalau saya tunggu, dia tunggu juga. Kalau kita angkat peda, dia angkat peda. Kalau kita cubit, dia cubit. Rupa Pak Sek, saya waktu saya lupa dia kemarin saya cubit, saya melihat apakah Pak Sek ini dia tidak ada dendam ketika saya cubit. Pertama cubit pelang dia balas, ketika cubit sesaki, oh dia balas. Saya katakan, Tuhan bilang jangan balas, jangan jahat. Ada amin? Ketika kejahatan itu orang balas dengan kebaikan. Jadi kalau dia cubit, ya belum seberapa dia penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib karena dosa-dosa saya dan saudara. Ada amin? Amin. Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, yang ketiga, Yesus berkata bahwa dia adalah pohon dan orang semua adalah apa? Ranting-ranting. Dan ketika ranting ini tidak berbuah, tidak berakar di dalam Tuhan, maka dipotong dan dibakar. Ada amin? Jadi saudara-saudaraku, orang beriman kalau so mati artinya begini. Iman mati begini. Orang sudah mau beribadah, orang sudah mau memuji nama Tuhan, orang datang beribadah sudah malas tepuk tangan, orang datang ibadah juga so malas berdoa di rumah atau di mana saja. Orang tunggu-tunggu jom berkat itu datang. Ada amin? Nah bagaimana orang mau lihat itu buah yang baik? Bagaimana orang mau petik buah itu? Kalau orang jauh dari Tuhan, kalau orang tinggal menjauhkan diri dari Tuhan, tentu Tuhan bilang, marilah datang kepada aku. Ada amin? Semua yang letih lesu, yang beban berat, dia akan memberikan kelegaan. Masalah apapun yang orang hadapi, percaya saja pasti Tuhan akan berkati. Ada amin? Dan begitu juga di dalam kehidupan kita, walaupun rumah tangga kita dikatakan baru kemarin dan baru 2 hari ini, dan mungkin sudah lama keluarga kita belum diberkati oleh Tuhan, jangan putus-putus kita berdoa. Ada amin? Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Torong semua ini adalah ranting-ranting, torong semua ini adalah dari cabang-cabang. Kalau di gereja ini, yang kepala gereja atau yang pemimpin ketua jemaat ini adalah Bapak Gembala. Ada amin? Ibu Gembala bersama anak-anak. Anak-anak itu adalah cabang-cabangnya. Ada amin?
adalah ranting-rantingnya. Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, ketika kita tinggal bersama dengan Tuhan, maka Tuhan Yesus tinggal di dalam kita, maka kita tentu berakar dan berbuah. Buah apa? Buah-buah rohani. Ada amin. Amen. Orang beriman kalau mati bakar dengan firman Tuhan, supaya rohani ini tetap kuat bersama dengan Tuhan. Ada amin. Amen. Firman Tuhan katakan apa? Supaya kita berbuah dan berakar. Kalau pohon ketika orang tanam, dia apa lebih dulu? Ya mungkin dia semua keluar DP daun kalau tanpa akar. Ada amin? Dan ketika itu pun dia sudah berakar, tentu dia keluar DP ujung itu kan bentuk pohon. Ketika dia sudah tinggi, maka dia sudah bercabang-cabang. Tetapi dalam kehidupan orang ini tidak ada bercabang-cabang tuh. Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, ketika orang tanam pohon itu mungkin di atas batu, tentu dia tidak bertumbuh, iya kan? Ketika pohon ini orang tanam dengan tanah yang subur, maka dia bertumbuh pohon yang subur ketika dia mendatangkan hasil yang baik. Ada amin? Berbicara, berbuah, yaitu hanya memiliki dua pilihan. Ada apa saudara-saudaraku? Berbuah atau dibuang. Jadi kehidupan kita, bagaimana kita untuk berbuah bersama dengan Tuhan? Kalau orang jauh dari Tuhan, orang tinggalkan Tuhan, orang malas untuk datang beribadah, orang tetap bersyukur dalam segala hal. Ada amin? Sebab orang ini memiliki Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Apa saja yang orang minta kepada Tuhan, Dia akan berikan. Contoh kesaksian Bapak Onang kemarin, ketika dia minta jalan keluar, maka Tuhan berikan jalan keluar. Sehingga sudah selesai, dan sampai hari ini sudah mendapatkan seorang anak yang ganteng. Cowok kan itu? Nah, luar biasa. Bersama dengan torompe Bapak muda, kemarin sudah diberkati oleh Tuhan. Tetap terus setia bersama dengan Tuhan. Ada amin? Amin. Dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, orang tetap terus bersama dengan Tuhan. Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, di dalam setiap kehidupan kita yang pasti akan bertumbuh sampai berbuah. Dan oleh sebab itu ketika itu pun saudara-saudaraku, kita minta kepada Tuhan supaya tanaman yang orang tanam ini, supaya dia menghasilkan buah yang baik. Begitu juga di dalam orang pribadi, di dalam kehidupan kita setiap waktu dan setiap saat. Orang baik-baik dengan sesama, orang baik-baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama dengan Tuhan. Ada amin? Amin. Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, mari kita memiliki untuk terus tinggal di dalam Tuhan, agar hidup kita terus menghasilkan buah yang baik. Ada amin? Jadi supaya kita tinggal, supaya kita mendapatkan buah yang baik, kita datang untuk berdoa, meminta kepada Tuhan. Apa saja yang kita minta, pasti Tuhan akan berikan. Ada amin? Amin. Sebab saudara-saudaraku, orang ini adalah ranting-rantingnya, iya kan? Orang ini adalah bercabang. Tuhan Yesus, Dia adalah pohon kehidupan. Dan pohon kehidupan adalah firman Tuhan yang memberikan orang semua kekuatan, semangat hidup. Dan oleh sebab itu dengan firman inilah kita tetap terus melangkah bersama dengan Tuhan. Kita tetap terus melayani bersama dengan Tuhan. Kita tetap terus bekerja bersama dengan Tuhan. Macam-macam pekerjaan yang kita lakukan. Pekerjaan sebagai pelayanan, pekerjaan kita masing-masing sebagai ojek, sopir, apa saja di kebun. Tuhan Yesus katakan, mintalah kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan, maka Dia akan berkati kehidupan kita, Dia akan berkati rumah tangga kita, Dia akan berkati keluarga kita, dan Tuhan Yesus akan berkati segala usaha kita, pekerjaan kita, semua itu tidak sia-sia. Ada amin? Amin. Dan oleh sebab itu kita lihat baik ayat yang ke-8, kita membaca bersama-sama mulai. Di dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu
Dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Nah, ada amin. Ada haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Nah, Tuhan bilang dalam hal ini Bapakku yang torang mempermuliakan, yaitu torang sembah siang dan malam, torang tinggikan, dia adalah Yesus Kristus, dia adalah juru selamat bagi torang semua. Ada amin. Amin. Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, jika kita tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan Yesus tinggal di hati kita. Ada amin. Banyak orang bilang damai di hati. Shalom, damai di hati. Ketika saudara-saudaraku di gereja katakan damai, sampai di rumah maksudnya ada damai. Damai itu hilang. Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, firman Tuhan katakan, di dalam hal inilah Bapakku yang torang muliakan, yang kita sembah siang dan malam, yang kita tinggikan. Dia adalah Yesus, dia adalah juru selamat bagi orang semua. Amin. Ada amin. Dan akhirnya kita semua adalah murid-murid Tuhan. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Orang semua ini tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan itu memberikan orang ini semangat hidup. Maka dia tambahkan hikmat berasal daripada Tuhan. Ada amin. Asalkan orang jangan minta atau jangan kata orang ambil hikmat dari diri kita sendiri, dari pikiran kita sendiri atau dari hati kita sendiri. Mintalah hikmat kepada Tuhan Yesus. Ada amin. Yang tidak tahu jadi tahu, yang tidak tahu berdoa, rajin berdoa, malas untuk membaca firman Tuhan. Dari doa, orang rajin baca firman Tuhan. Ada amin. Amin. Tuhan bilang jangan ada kekhawatiran akan hidup ini. Ada amin. Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, kalau kita melihat juga ayat yang ketiga, keempat, Pak Sek baca. Yohanes 15 ayat 3, 4. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ada amin. Ada haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sungguh luar biasa saudara-saudaraku. Kamu memang sudah bersih. Katakan ibaratnya kita ini dia dosa-dosa orang semua sudah bayar dengan darah yang mahal. Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, ketika firman ini melekat di hati kita, firman ini yang turun merenungkan siang dan malam, tentu kita akan datangkan kekuatan. Ada amin. Yang sakit dipulihkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tidak ada jalan diberikan jalan keluar. Apa saja yang Tuhan minta, ketika firman ini melekat di hati kita, pikiran kita, di dalam kehidupan kita, keluarga kita, apa saja yang Tuhan minta pasti diberikan oleh Tuhan. Ada amin. Amin. Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Kalau Tuhan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus ada setiap waktu dan setiap saat di dalam orang kehidupan. Ada amin. Amin. Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari pohonnya. Ketika tidak berbuah, akhirnya apa? Dipotong. Ada amin. Nah, bagaimana di dalam terang kehidupan bersama dengan Tuhan? Tentu orang tetap terus melekat kepada Tuhan. Orang tetap terus di hadirat Tuhan. Orang percaya apa saja yang kita minta kepada Tuhan pasti diberikan oleh Tuhan. Ada amin. Sebab firman Tuhan katakan kita adalah pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kita ini adalah ranting-rantingnya. Ada amin. Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kita adalah ranting-rantingnya. Demikian juga kalau tidak berbuah akan dipotong dan dibuang dan dibakar. Ada amin. Amin. Tentu orang manusia tidak seperti itu, iya kan? Bagaimana kehidupan kita, iman kita tidak bertumbuh, iman kita tidak berakar bersama dengan Tuhan Yesus. Tentu apa saja yang Tuhan minta tidak akan Tuhan berikan. Ada amin.
Tetapi kalau kita tinggal bersama dengan Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita, di dalam kehidupan kita, maka apa saja yang kita minta pasti akan berhasil. Ada amin? Kita akan memberikan buah-buah yang baik, yaitu kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Sebab firman Tuhan adalah ya dan amin, yang dapat memberikan orang semangat hidup, memberkati kehidupan kita, dan membawa orang semua agar kita tetap setia bersama dengan Tuhan. Ada amin semua? Amin. Mari kita memiliki untuk terus tinggal di dalam Dia, supaya kita berakar, tetap terus menghasilkan buah yang baik, yaitu buah-buah apa? Buah-buah roh. Ada amin? Amin. Saling mengasihi satu sama yang lain, saling menolong, menopang, menguatkan. Dan oleh sebab itu percaya iman. Kalau adik tadi itu ada bawa, ya puji Tuhan, mungkin karena ini cobaan dari kedua orang tua. Ada amin? Sekalipun anak itu sakit, tolong bawa. Ada amin? Percaya pemulihan itu terjadi, dan pasti sebentar pulang juga ada adik itu juga akan dipulihkan oleh Tuhan. Kira firman Tuhan sampai di sana. Amin.